Renungan Harian Katolik, Senin 24 Maret 2025. Ditulis, dan katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lukas bab 4 ayat 24. Saudara-saudara, ditolak merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan, apalagi oleh orang yang dekat dengan kita. Penolakan dapat menimbulkan perasaan sedih dan kecewa, terlebih lagi jika ditolak karena perbuatan baik dan benar yang kita lakukan. Injil hari ini mengisahkan penolakan yang dialami oleh Yesus di Nazaret. Yesus ditolak karena pengajarannya. Orang-orang yang berada di bait Allah dan mendengarkannya marah dan mengusir Yesus karena mereka merasa tersinggung dengan ajarannya. Mereka merasa bahwa merekalah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam pengajarannya itu. Usaha orang-orang Yahudi melemparkan Yesus ke tebing gunung merujuk pada tindakan main hakim sendiri, sebab Yesus mau dibunuh tanpa pemeriksaan lebih dahulu. Namun, Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Mereka menutup pintu hatinya terhadap Yesus dan pengajarannya. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Padahal, Yesus tidak bermaksud menyinggung atau menyulut kemarahan mereka. Yesus mau supaya mereka percaya kepadanya dan selamat. Yesus mengharapkan mereka mau membuka hatinya. Semua itu dilakukan Yesus karena cintanya kepada mereka. Dalam bacaan pertama, kita mengenal nama Naaman, seorang panglima tentara yang terkenal dan dihormati. Meskipun Naaman memiliki kekuasaan dan reputasi, dia menderita penyakit kusta yang parah. Namun berkat saran seorang budak Israel, dengan kerendahan hati datang kepada Nabi Elisa yang menyembuhkan dirinya setelah melakukan petunjuk yang diberikan oleh Nabi. Hari ini, Yesus berbicara kepada orang-orang Nazaret. Awalnya, mereka terkesan dengan ajarannya, tetapi ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, kenyataan bahwa Yesus ditolak orang-orang dari tempat asalnya, mereka marah dan mencoba membunuhnya. Yesus mengungkapkan bahwa Tuhan mengutus para nabi kepada orang-orang yang bukan bangsa Israel dan bahwa mereka menerima berkat-Nya dengan iman. Dalam peristiwa zaman Nabi Elia dan Nabi Elisa, di mana justru janda di Sarfat dan Naaman, orang dari bangsa lain yang mengalami kasih Allah pada zaman sulit itu. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap kerendahan hati dan menerima bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Naaman, kadang-kadang Tuhan menggunakan perkara-perkara yang tak terduga untuk membawa kesembuhan, pemulihan, atau berkat kepada kita. Kita juga belajar terbuka dan menerima kehendak Tuhan. Tuhan tidak memandang status sosial, tetapi melihat hati yang rendah dan iman yang tulus. Rumah ibadat seharusnya menjadi tempat untuk mengasah hati, sehingga semakin kuat mengasihi Allah dan sesama. Namun dalam bacaan Injil hari ini, tempat ibadat justru menjadi tempat orang-orang marah kepada Tuhan karena hati mereka jauh dari kasih. Mereka marah karena tidak mau berubah. Mereka marah karena tersinggung. Betapa sempitnya hati mereka.
mereka tidak percaya akan kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya akan sulit merasakan kasih Allah. Inilah teguran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang nabi yang tidak dihargai di tempat asalnya sendiri. Orang Israel menolak Yesus sebagai nabi karena mereka merasa mengenal Yesus dan saudara-saudaranya. Apapun yang dilakukan Yesus dan apapun yang dikatakannya tetap tidak mempengaruhi penolakan mereka. Gambaran mereka begitu kuat tentang Yesus sebagai sesama penduduk Nazaret sehingga menutup kemungkinan untuk mengenalnya lebih baik dan mendalam. Ya Tuhan, maafkan kami bila seringkali menolakmu. Mampukan kami untuk membuka hati dan menjawab tawaran kasih-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.